Beberapa hari ini kita ramai melihat, mendengar di media sosial sebuah peristiwa yang menimpa seorang kakek yang bernama Kakek Suhut dan Baim Wong. Sahabat Bahtera, kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau belum ada yang membahas ini dari sudut pandang ini. Tetapi saya akan mengajak kepada sahabat semuanya untuk melihat sisi lain dari sebuah peristiwa. Video ini saya angkat karena ada peristiwa yang bisa kita bedah. Tidak secara konten, yaitu peristiwa seorang kakek yang bernama Kakek Suhut, yang di dalam video yang beredar di media massa, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, terlihat sedang dimarahi oleh seorang seleb, yaitu Baim Wong. Saya tidak akan membahas mana yang benar dan mana yang salah. Saya juga tidak akan membahas apakah yang dilakukan Baim atau apakah yang dilakukan oleh Kakek Suhut ketika mengejar Baim itu merupakan sebuah kesalahan atau tidak. Kita sama sekali tidak tahu apa yang dialami oleh Baim sendiri dan apa yang dialami oleh Kakek Suhut sendiri pada saat itu. Kita sama-sama tidak tahu kondisi yang sedang terjadi saat itu. Dan kebanyakan kita cenderung untuk reaktif menilai sesuatu yang tampak dari luar. Kemudian kita menilai hal-hal itu sesuai dengan kacamata yang kita pakai. Kita menilai peristiwa-peristiwa yang ada dari kacamata kita sendiri, mungkin pengalaman yang pernah kita alami, pengetahuan yang kita miliki, atau norma-norma yang kita jalani. Tapi sekali lagi sahabat, kita jangan menilai di video ini tentang benar dan salah. Kita tidak akan mencari penyebabnya apa, toh kita tidak ada di sana dan kita tidak tahu penyebab peristiwa itu apa. Tetapi ini ada sebuah pelajaran yang bagus. Bagi saya ini adalah sebuah pelajaran yang bagus yang bisa kita pakai untuk belajar tentang kehidupan. Yaitu tentang unexpected journey. Tentang peristiwa atau perjalanan yang tidak terduga. Di dalam buku saya menuliskan tentang peristiwa-peristiwa kehidupan yang datang tidak terduga. Bahkan kalau kita melihat kembali perjalanan kita, banyak hal yang tidak terduga terjadi. Atau bahkan banyak hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Tapi kemudian hal-hal yang tidak terduga itu datang di dalam kehidupan kita. Itu makanya kemudian saya menamakan unexpected journey. Sahabat Bahtera, kita sama sekali tidak bisa membalik sebuah teori yang kita asumsikan di dalam kehidupan. Atau kadang kita berasumsi bahwa ketika orang berusaha, dia pasti akan sukses. Pastinya ini kan nggak ada. Atau ketika orang belajar dan pandai di sekolahan, dia juga pasti akan sukses. Ini kan nggak bisa kita balik bahwa orang sukses adalah orang yang berusaha keras. Orang sukses adalah orang yang pandai di sekolah. Kan nggak bisa kita balik seperti itu. Sama ketika sebuah aksi belum tentu menghasilkan reaksi yang sama. Dan sebuah reaksi yang sama belum tentu berasal dari aksi yang sama. Ini sebuah teori yang tidak bisa kita balik. Kita hanya bisa melihat perjalanan yang lurus ke depan. Bahwa ketika seseorang anak di sekolah belajar, dia kemungkinan akan menjadi anak yang pintar. Masih kemungkinan. Kemudian kalau tadi kita balik, apakah anak yang pintar disebabkan karena dia rajin belajar? Belum tentu juga.
Banyak anak-anak pintar yang nggak rajin belajar. Dan banyak anak yang rajin belajar nggak pintar. Ini kan unexpected. Ini sebuah peristiwa atau perjalanan yang tidak terduga. Tetapi karena kita berusaha, manusia berusaha, maka untuk menjadi pintar, usahanya adalah belajar. Perkara dia menjadi pintar atau tidak, itu bukan ketentuan dan bukan kepastian, tetapi ada usaha untuk mencapainya. Kalau ada orang yang sukses, diawali dengan bekerja, diawali dengan berusaha, ini adalah usaha. Tapi apakah orang yang bekerja, apakah orang yang mengawali sebuah usaha pasti akan sukses? Belum tentu. Dan kita sama-sama tidak tahu peristiwa-peristiwa tak terduga itu datangnya kapan, bentuknya seperti apa. Kita sama sekali nggak ngerti. Banyak hal di dalam kehidupan yang kita anggap sebagai bencana itu membawa sebuah rahmat, bahkan membawa sebuah rezeki. Memang kalau kita lihat secara kontennya, bencana akan memporak-porandakan tempat-tempat yang dilalui bencana itu. Merapi misalnya, pada saat Merapi meletus, berapa banyak desa yang hilang, berapa banyak manusia yang menjadi korban, yang meninggal pada saat lahar dingin itu turun. Tetapi di balik itu, berapa lahan yang menjadi subur di sana? Betapa Abu Merapi ternyata membawa dampak menjadi pupuk yang sangat luar biasa. Ini kita melihat konteks dari konten yang tidak tampak. Kalau kita terbiasa untuk melihat konteks sebuah peristiwa, kita menjadi tidak reaktif. Kalau saya membedakan bahwa tindakan yang kita lakukan itu adalah aksi, bukan reaksi. Dan tindakan aksi ini dicontohkan oleh cerita tentang Yesus yang mengatakan, bila kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Ini bukan reaktif, ini bukan reaksi kan? Kalau Anda bereaksi, tindakan Anda reaktif, Anda ditampar pipi kiri, Anda akan menampar balik. Ini reaktif. Anda ditonjok, Anda ganti menonjok. Ini adalah reaktif. Ketika kita menjadi sangat reaktif, apapun yang hadir langsung kita balas saat itu juga. Kita ditampar, kita balik tampar. Kita ditonjok, kita balik tonjok. Kita menjadi manusia yang sangat reaktif. Tetapi Yesus memberikan sebuah pelajaran yang sangat mulia sekali, yaitu tidak menjadi reaktif. Bila kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ini adalah aksi. Sesuatu yang tidak terduga. Loh, sudah ditampar pipi kiri malah diberikan pipi kanan. Ini aksi kan, bukan reaktif. Bayangkan, kalau hampir seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi reaktif. Contoh mudahnya apa? Contoh mudahnya adalah berita COVID-19 pada awalnya, yang kemudian kita anggap sangat berbahaya sekali. Bahkan ketika orang jalan dia bisa tergeletak, mati saat itu juga. Kalau kita menjadi reaktif, dan ironisnya saat itu banyak yang menjadi reaktif karena hanya sekedar berita yang belum kita ketahui kebenarannya. Kita menjadi reaktif. Bagaimana kalau masyarakat menjadi reaktif? 90% reaktif. Chaos. Negara kita chaos. Karena masyarakat yang reaktif mudah disetir, mudah diberikan sebuah arahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Karena berita-beritanya akan dibuat memancing kita menjadi reaktif. Nah, kembali lagi pada peristiwa akhir-akhir ini.
Baim Wong di dalam video tersebut terlihat sedang memarahi kakek Suhut. Sekali lagi, kita tidak akan melihat itu benar atau salah. Kita tidak akan melihat siapa yang memulai, kita tidak akan melihat siapa yang menjadi korban. Karena sama sekali kita tidak berdiri di sana. Kadangkala kita menghakimi. Boleh-boleh saja kalau Anda menghakimi, kemudian Anda menentukan sikap, silahkan. Tetapi kali ini saya mengajak untuk melihat sisi lain. Apa yang terjadi dengan kakek Suhut? Setelah peristiwa itu, banyak donasi, banyak bantuan kepada kakek Suhut. Ini adalah unexpected journey. Sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Dan tidak pernah terbayangkan oleh kakek Suhut. Kalau memang kakek Suhut saat itu ingin dibeli bukunya karena dia jualan buku oleh seorang Baim Wong, toh kalau bukunya diborong semua, berapa keuntungannya? Keuntungannya tidak sebanyak ketika peristiwa ini sudah terjadi. Dan inilah unexpected. Mungkin kalau kita melihat kontennya, kalau kita melihat konten sekali lagi, kakek Suhut menjadi korban. Dan Baim dihujat sebagai pelaku. Tetapi konteks dari peristiwa tersebut jarang sekali dipahami. Dan ini banyak sekali terjadi pada kehidupan kita. Kadangkala kita menganggap ada bencana yang menimpa. Kadangkala kita menganggap ada kesedihan yang menimpa. Kadangkala kita menganggap ada kekecewaan yang menimpa. Kadangkala kita menganggap ada hal-hal yang tidak mengenakkan kita. Tetapi ternyata di balik itu semua, setelah peristiwa itu semua, kita menerima sebuah anugerah yang bahkan lebih besar. Kita menerima sebuah berkah yang lebih luas. Dan ini adalah unexpected. Ini adalah perjalanan dan peristiwa yang tidak terduga. Bila kita belajar dari peristiwa-peristiwa seperti ini dan melihat hal-hal yang tidak tampak, kita melihat konteks, kita bukan melihat konten, maka kita bisa belajar banyak dari kehidupan yang kita alami. Tidak semua peristiwa yang kita anggap bencana bagi kehidupan kita itu merupakan hal-hal yang merugikan. Bahkan banyak hal yang tadinya berupa bencana, setelah peristiwa itu terjadi, itu merupakan berkah bagi kita. Tetapi sekali lagi, hal ini hanya bisa kita pahami kalau kita setiap hari mengasah batin kita untuk melihat konteks dari semua peristiwa. Dan kita tidak membiasakan diri hanya menilai dari konten yang ada. Sehingga dengan demikian, kita tidak menjadi manusia yang reaktif. Tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah merupakan aksi-aksi baru. Bukan reaksi-reaksi baru. Tetapi aksi-aksi baru. Yang bermanfaat, yang berguna, yang menumbuhkan, yang membuat berkembang. Kalau kita melihat cerita tentang Fir'aun dan Musa, apakah Fir'aun adalah orang yang salah? Karena dikabarkan dia mengaku Tuhan dan memusuhi Musa. Apakah Musa menjadi seorang nabi yang benar karena dia memusuhi Fir'aun yang otoriter? Pertanyaannya bisa kita balik. Bagaimana bila tidak ada Fir'aun? Apakah Musa ada? Bagaimana bila tidak ada Fir'aun? Apakah eksistensi Musa akan muncul? Bagaimana bila tidak ada Fir'aun? Apakah Musa akan berdiri sebagai nabi? Mungkin di sebuah malam Fir'aun itu juga berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah hatiku menerima peran untuk memusuhi Musa. Dan siapa tahu ternyata Fir'aun menerima peran yang sangat berat, yang tidak diterima oleh manusia-manusia yang lain karena sangat berat. Dan yang bisa memerankan itu hanya Fir'aun.
Maka kemudian Fir'aun menerima peran itu. Walaupun berat ya Tuhan, aku terima peran ini untuk memusuhi Musa. Dan kalau kita lihat konteks ini, eksistensi Musa muncul karena ada Fir'aun. Sahabat Bahtera, kita melihat konten bencana. Tapi siapa tahu, konteks yang ada di dalam bencana merupakan anugerah, merupakan berkah, merupakan keuntungan, merupakan manfaat. Jadi, mari mulai sekarang kita mulai melihat konteks yang ada di balik konten. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.